Halo pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Cindy di lapangan kembali bisa menyapa Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan dialog khusus dengan berbagai narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan berdialog dengan tema sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di samping saya sudah hadir kedua narasumber ini, yang pertama ada Bapak Muhammad Sumarsono, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bu Nurhaini Hidayah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Semarang. Baik juga ya Bu kabarnya? Alhamdulillah, masih semangat ini Bu untuk berdialog ya, walaupun panjang hari ini. Oke, siap. Tak hanya dua narasumber ini yang hadir di sini bersama saya, tapi saya juga telah kedatangan sejumlah tim penggerak PKK se-Kabupaten Grobogan. Ini ada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik, masih semangat ya Pak, Bu? Harus semangat dong. Nanti boleh loh untuk nanya-nanya ke kedua narasumber ini terkait dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Ini langsung saja saya mau ke Pak Marsono dulu. Ini kan data dari Bea Cukai bahwa di 2021 ini ada 169 kali operasi penindakan rokok ilegal. Nah, kalau dari Pemkab Grobogan ini ikut terlibat dengan Bea Cukai untuk penindakan rokok ilegal atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy pertanyaannya. Jadi terkait dengan penegakan hukum ini kita melibatkan teman-teman di Satpol PP di Kabupaten Grobogan, kemudian juga Polres Kabupaten Grobogan, bersama-sama untuk melakukan operasi di lapangan, tentunya bersama dengan Bea dan Cukai, ya, untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Kita tidak sendiri-sendiri, kita bersama-sama. Jadi Pemda, Polres, Bea Cukai, yaitu berjalan sejalan bersama-sama. Demikian Mbak. Kalau pemerintah Kabupaten Grobogan ini berdiri sebagai pemberi informasi kepada Bea Cukai dan lain-lain atau bagaimana Pak? Ya, karena kalau Bea Cukai kan adanya di provinsi ya, tentunya jauh dari masyarakat. Kita yang setiap hari ketemu dengan masyarakat, yang setiap hari ketemu dengan kehidupan sosial di Kabupaten Grobogan, tentunya tahu apabila ada peredaran rokok ilegal. Nah itulah kemudian kita sampaikan kepada Bea Cukai, kemudian kita sampaikan juga yang terkait dalam hal ini Polres dan sebagainya. Jadi kadang-kadang informasinya bisa datang dari Polres, bisa datang dari Satpol PP, dan juga bisa datang laporan langsung ke Bea Cukai kayak gitu. Nah kemudian kita bersama-sama untuk melakukan operasi di lapangan. Oke. Dari informasi yang didapatkan misalnya dari Pemkab Grobogan ini, tim Bea Cukai ini posisinya sebagai apa Bu? Sebagai penindak langsung, menyita kah atau bagaimana posisinya Bu? Informasi apapun yang masuk ke kami itu pasti akan kami saring dulu, kami analisa, kemudian kami lakukan pemetaan ya. Karena sebenarnya di kami juga ada pemetaan wilayah rawan terkait peredaran rokok ilegal. Nah, ketika memang itu ada di peta kami maupun nggak ada di peta kami, pasti akan kami tindak lanjuti ketika informasi itu valid. Nah, jadi kami menindaklanjuti suatu informasi itu bisa karena di Grobogan ini bukan daerah produsen, tapi ini daerah lintasan dan daerah peredaran. Jadi kami ketika ada satu informasi pasti kami akan berkoordinasi juga dengan Bea Cukai di wilayah yang lain. Ini dari mana? Dari timur atau dari barat? Dari mana gitu ya Bu? Iya, karena kami melakukan kegiatan gempur rokok ilegal ini serentak secara nasional. Jadi ketika ada yang melintas di Grobogan, itu pasti kami juga sudah tahu dari informasi biasanya dari timur nih Pak ya. Dari timur kami sudah ada informasi, kami pasti awasi, kami amati. Kemudian ini larinya kemana?
Nah, kalau memang berhenti di sini ya kami lakukan penindakan di sini. Tapi kalau ternyata ini masih sekedar transit, mau bergerak lagi, itu kami ikuti dulu. Karena kami ingin mendapatkan secara keseluruhan, baik dari hulu sampai hilir, itu sebisa mungkin semuanya bisa kami selesaikan itu. Tapi Grobogan ini masuk wilayah rawan peredaran rokok ilegal atau bagaimana, Bu? Betul, ini wilayah perlintasan, transit dan termasuk wilayah pemasaran. Tapi sejauh ini memang penindakannya kebanyakan langsung ditindak di tempat atau di Grobogan atau memang kebanyakan masih diikuti dulu, Bu? Ada beberapa yang ditindak lanjut, yang ditindak di tempat. Ada juga yang ketika memang itu kami ketahui ini sebenarnya besar, kami akan ikuti dulu. Bahkan teman-teman bea cukai itu ada beberapa yang ngikutinya itu jadi kernet, Mbak. Jadi yang diikutin juga nggak tahu gitu loh. Yang diikutin juga nggak tahu. Ada teman bea cukai yang nyaru jadi kernet gitu ya. Menyamar ya, Bu? Menyamar jadi kernet itu. Jangan dikasih tahu, Bu, nanti malah pada Ya kan tahu. gitu. beda-beda nyamarnya. Oke, penyamarannya beda-beda. Ya? Beda-beda. Itu sampai ke sana, sampai ke benar-benar distributor besar di daerah pemasaran. Dan itu ada di luar sana. Jadi memang melintas dari timur, melintas nyebrang gitu. Baik, terima kasih Bu Heni dan Pak Marsono. Kita akan lanjut di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Anews TV. Anda masih di dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Masih bersama dua narasumber, ada Pak Marsono dan Bu Heni dari Bea Cukai. Ini tadi kita sudah bicara banyak soal penindakan peredaran rokok ilegal yang ada di Grobogan. Nah, kalau bicara penindakan kan harusnya didampingi dengan langkah antisipatif ya Pak, Bu. Ini sebenarnya kalau dari Pemkab sendiri langkah antisipatifnya bagaimana dan juga dari Bea Cukai ini bagaimana? Terima kasih. Jadi langkah antisipatifnya adalah dengan cara melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat supaya tidak membeli rokok ilegal. Kemudian juga supaya memberikan informasi apabila di wilayahnya ada rokok ilegal yang beredar. Nah, sosialisasi ini kita laksanakan secara masif di Kabupaten Grobogan. Baik yang seperti hari ini juga melalui News TV ini kita juga sosialisasi, baik melalui banner-banner, melalui baliho-baliho, kemudian juga melalui media tradisional. Ada ketoprak, ada wayang kulit, ya, kemudian ada juga musik dangdut, ya, musik dangdut itu juga kita laksanakan dalam rangka untuk mensosialisasikan supaya masyarakat tidak membeli rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Nah, dengan upaya-upaya itu harapannya masyarakat akan semakin sadar untuk tidak membeli rokok ilegal. Karena apa? Kalau kita membeli rokok ilegal itu kita pertama tidak sehat, ya, karena jelas kan ya Pak, jelas karena tidak merokok. sehat, ya, karena merokok dan juga tidak ada laboratoriumnya untuk menguji seberapa jauh kadar kadar nikotinnya kayak gitu. Yang kedua, tidak ada yang dikembalikan ke negara untuk membantu masyarakat. Tapi kalau kita membeli rokok yang ada cukainya, cukainya masuk ke negara, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat untuk mengatasi persoalan karena dampak rokok dan sebagainya. Sehingga melalui sosialisasi itulah harapan kita masyarakat akan bisa membantu untuk menekan peredaran rokok ilegal. Demikian Mbak Cindy. Jadi biar nggak rugi dua kali ya Pak gitu. Betul Mbak Cindy, ya. Oke, selanjutnya dari Bu Heni, Bea Cukai ini langkah antisipatifnya seperti apa Bu? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi selain kami Bea Cukai bekerja sama dengan teman-teman Pemdang ya, terkait tadi sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan luar biasa Grobogan ini bermacam-macam kegiatannya. Bermacam-macam kegiatan seninya dan itu bagus karena kegiatan seni itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Pemda terkait ini pembentukan Satgas Gempur Rokok Ilegal. Jadi itu di Satgas itu yang jadi SK Bupati nggih Pak nggih. Itu
Di sana beranggotakan aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Grobogan ini, dan kami nanti sebagai salah satunya itu. Kemudian selain itu kami juga sebenarnya kami itu secara rutin itu melakukan monitoring di pasar langsung, monitoring harga pasar, monitoring harga jual ecerannya itu ke warung-warung. Jadi itu tindakan rutin kami, dan itu tiap bulan kami pasti melakukan di 6 kabupaten kota di bawah pengawasan kami. Nah, ketika kami kemudian menemukan ada rokok ilegal, yang pertama pasti akan kami edukasi dulu. Nggak Bahwa ujuk-ujuk langsung ditindak ya Bu? karena sasaran kami bukan pedagang kelontong, bukan. Karena mereka sebenarnya kami tahu pasti mereka hanya dititipi, dan belum tentu juga mereka mengerti itu ilegal atau bukan. Jadi kami edukasi dulu awal, kemudian nanti dalam jangka waktu yang berkala kami akan datangi lagi. Nah, kalau ternyata masih jualan rokok ilegal lagi ya jangan-jangan itu jadi mata pencaharian gitu. Betul. Tapi selama ini sepertinya tidak. Oke. Jadi ketika kami sudah edukasi, kami tempel di sana stiker terkait ciri-ciri rokok ilegal, terkait sanksi ya. Sanksi ketika jadi pengedar atau menyimpan atau apa itu, karena sanksinya berat. Jadi itu alhamdulillah dari ketika monitoring kami itu yang dulunya itu jualan rokok ilegal sudah tidak lagi. Mungkin juga memang takut nggih Bapak Ibu di sini, karena terkait rokok ilegal sanksinya itu sangat berat. Kalau jadi produsen itu punya pabrik nggak ada izin, itu sanksi administrasinya antara 20 sampai 200 juta. Ketika kemudian dia memproduksi, berarti kan dia sengaja menghindarkan untuk bayar cukai. Itu sudah kena pasal pidana. Jadi antara 1 tahun sampai 5 tahun. Bukan itu saja, masih ditambah denda pidananya itu 2 kali sampai 10 kali dari yang seharusnya nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi 2 kali hukuman malahan gitu loh. Itu yang terkait rokok ilegal. Jadi nggak sekedar memproduksi, termasuk yang menjual, menyimpan, mengedarkan, itu juga sama. Sanksi pidananya 1 sampai 5 tahun ditambah tadi denda pidananya 2 kali sampai 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oke. Nah, Bu Heni ini kan hadir di sini ibu-ibu rumah tangga mungkin. Nah, misalnya anaknya ini ternyata nyimpen Bu, diem-diem di rumah gitu. Nah, ibunya nggak tahu gitu. Terus dapat informasi dari tetangga mungkin. Terus tim Bea Cukai ini bagaimana Bu menanggapinya? Kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak di sini tuh ada yang tahu atau mungkin ada yang ngirimi rokok ilegal, gitu ya. Tolong aja disampaikan ke kami, ke Bea Cukai Semarang, atau ke teman-teman Satpol di Kabupaten Grobogan ini. Nanti biar itu diambil dari teman-teman Satpol untuk dijadikan barang bukti. Jadi kami pasti yang seperti itu akan telusuri lebih lanjut. Kalau memang bisa ditelusuri di mana produsennya, terus ini besarnya di mana gitu, pasti akan kami tindak lanjuti. Dan untuk yang melaporkan itu tidak kena sanksi. Oh, tidak kena sanksi, Iya. tapi informasi pribadi aman nggak Bu? Aman, insya Allah aman. Jangan-jangan nanti dimusuhin sama Aman, kami pasti tidak akan mengumumkan ya, kecuali nanti yang bersangkutan sendiri pamer gitu ya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau dari kami informasi itu pasti terjaga. Dan kami akan lindungi informan-informan terkait lokasi atau hal-hal yang mencurigakan terkait rokok ilegal, maupun kalau ada BKC ilegal lainnya seperti minuman ataupun etil alkohol yang ilegal gitu. Oke, baik. Jadi informasi pribadi ini pemirsa News TV bisa dijamin ya sama Bea Cukai dan juga Pemkab kalau memang ada masyarakat yang ingin melapor ada peredaran rokok ilegal di sekitarnya. Nah, di segmen selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 orang penanya yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber di sini. Jangan kemana-mana, tetap di iNews TV. Anda masih di dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya saya sudah punya janji kepada audiens di sini untuk memberikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang ingin bertanya? Langsung saja. Oke, Mbak silakan maju ke depan.
Boleh disebutkan namanya dan ingin bertanya kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah dari tim penggerak PKK Kecamatan Geyer. Ini ada dua pertanyaan, Bapak. Yang pertama, melihat fenomena rokok ilegal ya. Kami hidup di pedesaan, banyak rokok yang beredar itu murah dan dugaan kami mungkin itu tanpa bea cukai, tapi justru malah sangat diminati masyarakat. Karena kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang mereka lebih memilih rokok yang murah dibanding yang mahal. Untuk pengaruh rokok baik berbea cukai ataupun yang tidak, sebenarnya selain mengganggu kesehatan juga mengganggu kesehatan finansial karena sangat berdampak sekali pada jatah belanja. Nah, mohon maaf ini kami ingin bertanya karena memang kurang pahamnya kami apa yang mendasari bahwa setiap hari semakin hari ini rokok semakin mahal, semakin naik gitu. Nah, nanti mohon dijelaskan biar kami juga bisa memberikan pemahaman suami karena biasanya kalau beli rokok itu 25.000 ke atas. Itu kalau dibuat belanja itu sudah dapat banyak katanya. Yang kedua terkait dengan tadi menyambung dari pertanyaan tentang bagi hasil untuk BPJS, tadi kan sudah diperinci bahwa pembagian hasil bea cukai tadi diperuntukkan untuk buruh rokok ataupun petani tembakau. Padahal nyuwun sewu di masyarakat Gorobogan ini juga tidak semua menjadi buruh rokok ataupun petani tembakau, tetapi semua hampir itu juga perokok. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk dari kemanfaatan dari bea cukai itu bisa merata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya ada dua. Terima kasih Mbak Syarifah. Ini yang pertama boleh dijawab sama Bu Heni dulu. Kenapa setiap tahun ini harga rokok makin naik, Bu? Silakan monggo, Bu. Terima kasih luar biasa Mbak Syarifah. Berarti tadi nyimak banget ya. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Kenapa tarif cukai setiap tahun selalu naik ya? Sebenarnya itu terkait dengan kebijakan cukai. Jadi kebijakan cukai itu sebenarnya ada 4 hal. Salah satu kebijakan tarif cukai, kenaikan harga rokok, kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun itu sebagai salah satu fungsi pengendalian. Nah, untuk rokok ini karakteristik tadi itu yang pertama konsumsinya harus dikendalikan. Jadi konsumsinya itu perlu untuk dikendalikan. Jadi kenaikan harga rokok itu salah satu komponen untuk mengendalikan konsumsi. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi semakin mahal nanti kan yang mengkonsumsi semakin sedikit. Meskipun itu sebenarnya berbanding terbalik dengan yang diminta negara. Targetnya naik terus soalnya. Target penerimaannya naik terus. Tapi konsumsinya harus dikendalikan biar yang merokok semakin sedikit. Sebenarnya bukan hanya sekedar yang merokok semakin sedikit. Dengan adanya kenaikan tarif rokok diharapkan anak-anak yang usianya memang belum diizinkan untuk merokok itu tidak membeli, jadi tidak terbeli oleh anak-anak karena sekarang uang saku anak-anak juga tinggi. Jadi kalau harga rokok nggak naik nanti terbeli sama anak-anak SD kan bahaya ya. Itu. Terus yang kedua tarif atas tarif itu yang naik pun tidak semua atas rokok yang bermacam-macam itu naik. Jadi yang naik prosentasenya tinggi biasanya itu atas rokok yang mesin. Karena apa? Karena untuk yang rokok yang sigaret kretek tangan itu biasanya tidak naik. Kalaupun naik itu porsinya sangat kecil presentasinya. Karena apa? Karena di pabrik-pabrik rokok yang sigaret kretek tangan itu biasanya pekerjanya sebagian besar wanita. Jadi fungsinya untuk perlindungan tenaga kerja, salah satunya juga untuk melindungi industri dalam negeri. Kenapa? Karena yang tangan itu biasanya industri dalam negeri dan yang mesin itu biasanya modalnya dari luar. Mungkin belum teredukasi sampai ke masyarakat ketika dana bagi
penerimaan dari cukai itu akan sebagian dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, itu detailnya dari Bapak Sekda nanti Baik, seperti baik. apa. Terima kasih Bu Heni. Untuk yang kedua ke Pak Marsono ya. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi memang betul, jadi penggunaan DBHCAT ini memang sudah ada panduannya. Misalnya untuk bidang kesejahteraan masyarakat 50%. Itu bisa dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini tentunya sasarannya adalah petani tembakau, karena bagaimana meningkatkan kualitas tembakau yang lebih baik. Sasarannya adalah petani tembakau. Misalnya untuk pembinaan industri, ini juga sasarannya adalah para perajin rokok, ya, perajin rokok. Gitu. Kemudian untuk pembinaan lingkungan sosial, ini bisa untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Ini peningkatan keterampilan kerja kepada petani tembakau. Dengan harapan apa? Jadi kalau misalnya pas tidak musim tembakau, gitu kan, itu dia bisa melaksanakan pekerjaan yang lain karena dilatih kayak gitu. Kemudian juga apabila semakin hari kan, mohon maaf, ini kalau aturannya kan semakin ketat ya, itu kan, sehingga ada petani tembakau yang mungkin akan bergeser ke profesi yang lain, misalnya seperti itu juga dilatih. Oleh karena itu sasarannya adalah tentunya petani tembakau. Tapi untuk yang masyarakat awam gitu Pak, yang soal BPJS tadi? Ya, nah tadi, bentar nanti sampai ke sana ya. Kemudian yang berikutnya untuk bantuan sosial tadi sudah kita sampaikan adalah untuk para buruh pabrik rokok dan juga untuk para petani tembakau. Ini masa sasarannya masih ke petani tembakau. Nah, kemudian untuk yang tadi yang bidang kesehatan ini agak lebih luas karena menyangkut dampak juga gitu, dampak rokok. Ini yang bisa ke masyarakat umum. Ya. Nah, misalnya untuk tadi kepesertaan BPJS, membantu kepesertaan BPJS, kepesertaan di JKN. Itu bisa diikuti oleh masyarakat umum, tentunya masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPJS dengan PBI, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi sebenarnya penyerapannya ini ada untuk masyarakat umum juga Mbak Syarifah, begitu ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Marsono dan Bu Heni, ini karena udah detik-detik terakhir dialog kita, ini closing statement dari Bapak, harapannya mungkin atau rencana ke depan dari Pemkab Grobogan. Terima kasih. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan pernah berpikir untuk memproduksi rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, nih ya, apabila mendapati atau mengetahui adanya rokok ilegal yang beredar di masyarakat, segera laporkan. Laporkan ke mana? Bisa ke pemerintah daerah melalui Satpol PP, bisa ke Polres, ya, atau ke Bea Cukai. Dan yang ketiga, ya, kalau bisa jaga kesehatan, nggak usah merokok. Tetap ya Pak, balik lagi ke awal, jangan merokok. Untuk Bu Heni. Terima kasih Mbak. Ibu-ibu, kalau bapaknya mau merokok yang legal ya. Pak Marsono tadi jangan merokok. Kalau merokok yang legal ya, biar kami nggak susah-susah untuk mencapai target penerimaan. Mohon kami dibantu ya ibu-ibu terkait edukasi ke masyarakat luas. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan terkait ciri-ciri rokok ilegal, kemudian tadi pita cukai itu seperti apa, monggo disampaikan ke masyarakat, biar masyarakat itu saling peduli satu sama lain. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang ibu curigai, bapak curigai, kemudian ada yang patut juga untuk dicurigai, mungkin bisa monggo dilaporkan ke kami, ke teman Satpol, atau ke saluran resmi kami juga ada. Di 0899 107 2015.
Terima Baik, kasih Mbak terima Cindy. kasih Bu Heni dan Pak Marsono. Tentunya harapan Bu Heni dan Pak Marsono ini menjadi harapan kita semua ya, agar memang peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Grobogan ini bisa ditekan ataupun bisa dibabat habis gitu dari hulu ke hilir. Terima kasih juga untuk audiens yang telah hadir di sini dan untuk yang sudah bertanya, terima kasih juga. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya Cindy di lapangan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.